Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan ibu yang sudah sekian lama tidak membuat video. Sekarang kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu tali busur, lingkaran dan tali busur. Nih, kalian tentu sudah pernah melihat busur. Nih, Pak, busur panah ya. Apa sih yang dimaksud dengan busur? Kalau kita lihat, busur itu merupakan sepersekian dari lingkaran ya, sepersekiannya. Jadi yang sedangkan kalau tali busurnya adalah yang menghubungkan. Jadi ini adalah lengkungan, ini merupakan busurnya, sedangkan yang menghubungkan ujung-ujung dari busur yang berupa garis lurus itu merupakan tali busur. Jadi ini adalah tali busur, sedangkan ini lengkungannya adalah busur. Sedangkan yang menghubungkan keduanya merupakan tali busur. Ini tali busur. Oke, lanjut ya. Pada ayo bereksplorasi, eksplorasi 2.3. Di sini dijelaskan ada gambar lingkaran dengan titik pusatnya adalah O. Jadi dari sini tali busur AB tali busur AB sama panjang dengan tali busur CD. Jadi kalau kita dibuat di sini diketahui tali busur itu dilambangkan atau disimbolkan dengan garis di atas ya, AB. Ini namanya tali busur, sama dengan panjang tali busur CD nih. Kemudian sedangkan kalau busur ya, kalau busurnya itu disimbolkan lengkungan di atas. Jadi kalau tali itu garis lurus, sedangkan kalau busurnya kalau tali busur itu garis atas lurus, sedangkan kalau busurnya itu adalah lengkungan di atasnya, seperti itu. Kemudian besarnya busur AB ditentukan oleh besarnya derajat, yaitu sudut AOB sama dengan sudut alfa. Titik O adalah pusat lingkaran. Yang ditanyakan adalah apakah besar busur AB, nih kalau kita lihat nih, apakah besar busur AB, kita kasih merah kali ya, apakah besar busur AB itu sama dengan besar busur CD. Nah, ini harus kita buktikan. Tadi sudah diketahui bahwa tali busur yang berwarna, tali busur AB warna biru sama dengan tali busur yang berwarna hijau, yaitu CD. yang ditanyakan ini ditanya adalah tali busur AB, apakah busur AB sama dengan busur CD, itu yang ditanyakan. Untuk bisa menjawab nomor 1, kita harus menjawab nomor 2, 3, dan 4 nih. Untuk mengetahui besarnya atau panjangnya busur CD itu ada kaitannya dengan sudut ya. Jadi nanti materi selanjutnya ya. Jadi kalau ya ini kan satu lingkaran 360 derajat, jadi kita menggunakan perbandingan ya kalau untuk mengetahui panjang atau besar busur ya.
Tapi kita nanti dulu. Kita hanya membuktikan apakah besar busur AB sama dengan besar sudut CD. Nih, untuk bisa menjawabnya, kita jawab nomor 2. Jika AB dan CD adalah, nanti kita kecilkan dulu supaya bisa koneksi dengan yang di atasnya nih gambarnya. Nih, jika AB dan CD adalah dua tali busur yang sama panjang, karena dari yang diketahui jika AB dan CD adalah tali busur yang sama panjang, gambarkan segitiga AOB. Berarti kita harus menggambarkan segitiga AOB pada sini. Ya, berarti AOB yang diminta adalah gambarkan segitiga AOB. Berarti kita tarik garis A ke O, maaf tidak rata. Kemudian ini bisa nggak ya kalau diratakan? Oh, salah. Ternyata nggak bisa. Sebentar. Berarti kita buat segitiga dulu. Segitiga AOB, berarti tarik garis A ke O. Ini segitiga AOB. Nah, jadi begini. Ini adalah segitiga AOB. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Setelah kita menggambarkan segitiga AOB, kita juga disuruh membuat apa nih? Dan segitiga OAC. Apakah segitiga OAB dan segitiga OCD kongruen? Bagaimana kalian tahu? Kita buat lagi segitiganya. Segitiga AOCD. Seperti itu. Salah di sini nih titiknya nih, sorry salah. Nih. Kita hapus dulu supaya lebih oke. Segitiga AOB, nah tidak terlalu lurus, dan segitiga COD. Nih, apakah keduanya kongruen? Apa artinya kongruen? Kalian bisa men-searchingnya di internet. Kongruen artinya sama atau senilai, ya. Sama itu maksudnya bisa sama besar, ya, atau senilai, atau sebentuk seperti itu. Nanti kita harus buktikan bahwa memang besarannya apakah sisinya ataupun sudutnya itu besarnya sama. Maka ketika sama bisa dikatakan sebagai kongruen. Kita lihat. Kita kembali kepada namanya lingkaran, berarti kita harus tahu tentang unsur lingkaran. Unsur lingkaran itu apa? Ada namanya titik. Unsur lingkaran itu ada namanya titik pusat, yaitu O. Kemudian ada namanya tali busur, itu seperti AB dan CD, garis biru dan hijau. Kemudian ada namanya busur, ada namanya jari-jari. Jari-jari itu selalu melekat, ciri khas utama dari lingkaran. Kemudian ada namanya diameter yang membagi membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar, ya, jadi tepat tengah-tengahnya. Kemudian apalagi ada tembereng, ya, dan lain-lain. Jadi yang harus kita gunakan yang berkaitan dengan unsur lingkaran. Nih, kalau kita lihat panjang OC, OD, ya, OC
O, D, O, B, O, A. Itu apa? Unsur jari-jarinya? Unsur lingkaran yaitu merupakan jari-jari. Dan jari-jari itu dalam suatu lingkaran nilainya selalu sama. Sehingga panjang sisi OA, ya, panjang sisi OA itu sama dengan panjang sisi OB sama dengan, jadi OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD. Dan dari soal sudah diketahui bahwa tali busur nih, bahwa tali busur AB sama dengan tali busur CD. Nih, berarti apa? Sama kan? Nih, ini sama. Nah, berarti dia ketika panjangnya tali busur sama dan jari-jarinya ini sama, maka membentuk segitiga sama kaki yang sama panjangnya, sehingga dapat dikatakan sebagai kongruen. Karena tadi alasannya jari-jarinya sama, kedua segitiga sama kaki tadi sama atau kongruen karena tadi dari panjang tali busur yang sama dengan jari-jari yang sama, sehingga dikatakan bahwa kedua segitiga OCD dan OBA itu merupakan kongruen. Seperti itu. Berdasarkan nomor 2, bagaimana besar sudut? Nah, kok tadi kan panjangnya sisi. Sekarang kita membahas tentang sudut. Bagaimana besar sudut AOB dan COD? Bagaimana besar sudut AOB berarti di sini dan COD nih. Besar sudutnya sama. Alasannya apa? Tadi nih, karena memiliki panjang tali busur yang sama, kemudian jari-jari yang sama, sehingga akan membentuk sudut yang sama besar antara COD dengan AOB. Seperti itu. Gunakan nomor 3 untuk membuktikan temanmu pada nomor 1. Ya, sudah kita bisa buktikan ya bahwa dengan kedua segitiga yang berada dalam lingkaran, jadi dua segitiga yang ada dalam lingkaran ketika memiliki tali busur yang sama panjang, maka akan memiliki panjang busur yang sama panjang pula. Karena apa? Dia merupakan, kedua segitiga merupakan kongruen atau sama besar, sehingga memiliki sudut-sudut yang sama. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke 2.3 atau 2.3. Nih. Lingkaran yang berpusat di titik O dan jari-jari 5, berapa panjang tali busurnya yang paling panjang? Ini jika ada, anggap saja ini lingkaran yang sempurna. Ini ada titik pusat O dengan jari-jari 5. Dengan jari-jari 5 berapakah panjang tali busur? Tali busur tadi apa? Tali busur tadi adalah yang menghubungkan ujung-ujung dari busurnya, ya.
Jika 5 maka tali busurnya berapa? Panjangnya itu 10. Dapat dari mana? Karena jari-jarinya 5. Tambah lagi jari-jari 1. Nah, yang merupakan diameter. Jadi jari-jarinya 5 sehingga diameternya adalah 2 kali jari-jari, sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu. Kalau dibuat dalam ini, diketahui ya, nomor 1, diketahui lingkaran dengan jari-jarinya 5. Yang ditanya adalah berapa panjang tali busurnya. Nih, tadi kan berarti panjang tali busur. Ini jawabnya. Ini jawabnya ya. Kemudian yang kedua, nih, diketahui ada lingkaran. Lingkaran dengan diameter dB. Kemudian jika AD itu sama dengan 3, ingat AD ini apa? AD merupakan jari-jari. Selain AD, jari-jari itu yang mana saja? Ya, betul. Jari-jari titik AB dan jari-jari titik AC. Oke. Kemudian kalau mau tali busur yang mana aja? Nih, bisa EB, bisa ED, tergantung kita tarik yang mana. Bisa juga tali busur DB. Kalau tali busur EB, maka busurnya adalah nih BE. Kalau tali busurnya ED, maka busurnya adalah DE. Kalau tali busurnya DB, maka busurnya adalah BD. Tes dulu. Mana? Oke, sudah dicas. Kita lanjutkan lagi. Kita tulis dulu diketahui, karena dari diketahui itu merupakan kunci kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Nomor 2, ya, diketahui apa saja? AD yang merupakan jari-jari itu adalah 3. Kemudian BE sama dengan AD. AD sama dengan berapa? 3 juga kan? Nah, yang ditanya apa? Nih, yang tanya yang A itu adalah besar sudut BAE dan yang B besar sudut BDE. Oke. Untuk mengetahui menjawab yang A, yang ditanya apa? BAE, sudut BAE. Ingat tadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah nih AD 3. Terus ini AD 3. Ingat AD itu jari-jari sehingga AB juga 3. Kemudian apa lagi? BE sama dengan AD. BE sama dengan AD. Nih, BE sama dengan AD yaitu 3. Berarti di sini tulis 3. Kemudian AE merupakan apa? Jari-jari. Sehingga
panjangnya juga 3. Nah, ketika suatu segitiga, ketika sisinya sama, dia merupakan segitiga apa? Segitiga sama sisi. Dan untuk segitiga sama sisi, maka sisinya bagaimana? Sama. Ketiga sudut dari suatu segitiga sama sisi adalah sama. Ingat, dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Karena ada 3 sudut, berarti dibagi dengan 3 sehingga menjadi 60 derajat. Sehingga di sini 60 derajat, di sini 60, di sini juga 60 karena segitiga sama sisi. Dapat bahwa besar BAE itu sama dengan 60 derajat. Ya, jadi besar sudut BAE tuh. Karena apa? Dikasih alasannya ya, dikasih alasannya, nggak hanya seperti ini. Alasannya tadi apa? Karena segitiga sama sisi yang ditunjukkan oleh jari-jarinya 3 dan panjang BE itu sama dengan jari-jarinya, maka terbentuklah segitiga sama sisi. Dan untuk sudut segitiga sama sisi, maka besar sudutnya sama. Jadi harus ditulis uraiannya, nggak hanya seperti ini. Ya. Kemudian yang B, berapakah besar sudut BDE? BDE, nih kalau kita lihat tarik kan di sini nih ada nih segitiga nih. Nih, berapakah besar sudut BDE? Ini yang B ya. Nih, dari semester 1 kalian sudah belajar tentang teorema lingkaran. Apa ingat yang kemarin? Yang lagunya kemarin? Jika menghadap busur yang sama. Ini kan menghadap busur yang sama yaitu busur B. Jika menghadap busur yang sama, ini adalah BAE itu adalah sudut pusat dan BDE merupakan sudut keliling. Apa rumusnya kemarin? Sudut pusat sama dengan berapa kali sudut keliling? Berapa kali? 2 kali sudut keliling. Kemudian, berarti kalau sudut keliling berapa kali sudut pusat? Ya, tinggal semua dibagi 2, berarti 1/2 atau setengah sudut pusat. Nah, jadi berapa nih? Sudut BAD, karena sudut BDA itu adalah sudut keliling, berarti setengahnya sudut pusat. Sudut pusatnya berapa? 60. Berarti langsung aja setengah kali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi yang B itu adalah 30 derajat. Harus menggunakan alasan ya, harus paham, tidak hanya sekedar jawaban. Seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 3. Tentang apotema. Nih, sudah dijelaskan bahwa apotema adalah ruas garis. Ingat, ruas garis dari pusat nih, ruas garis dari pusat lingkaran nih. Ruas garis dari pusat lingkaran dan tegak lurus tali busur. Ini tali busur BC. Ini titik pusat. Ya, dia adalah ruas garis dari titik pusat. Ya, dengan
tali busur dan tegak lurus. Seperti itu nih, ingat tegak lurus. Kalau dia ada garis di sini dari titik pusat ke hanya tali busur tapi dia tidak tegak lurus, maka dia bukan apotema. Jadi ingat, apotema kuncinya harus tegak lurus. Seperti itu. Paham ya? Oke. Tuh, ini hapus dulu. Kalau nggak mau ngapus. Bentar. Oke, sudah menghapus. Oke. Kita di sini yang diketahuinya nomor 3 itu adalah bahwa BD sama dengan DC. Nih, BD. Oh, itu disuruh buktikan ya. Bukan ditanya berarti bukan kita berarti dibuktikan, ditanya bahwa ini ditanya bukan diketahui, ditanya BD sama dengan DC. Ingat, kita harus selalu menggunakan unsur-unsur lingkaran, terutama itu tadi yang berkaitan yaitu jari-jari. Kita hapus dulu supaya enggak. Kita buktikan BD sama dengan DC. Seperti langkah-langkah yang di atas ya. Maka kita tarik nih. Tarik. Nah, AC sama AB itu apa? Jari-jari. Nah, kalau jari-jari apa? Berarti panjangnya sama. Ya kan? AB sama dengan AC itu sama. Karena apa? Dia merupakan jari-jari. Kemudian kita lihat lagi di sini ketika ini segitiga nih. Ketika suatu segitiga kanan kirinya sama, berarti dia membentuk apa? Segitiga sama kaki, karena kakinya sama nih panjangnya. Panjang AB sama dengan panjang AC sama, sehingga merupakan segitiga sama kaki. Dan diketahui kan di sini tingginya nih, tinggi dari atau apotema dari segitiga sama kaki adalah AD. Dan dari teorema suatu segitiga sama kaki bahwa tinggi segitiga sama kaki itu berada atau membelah segitiga sama kaki tepat menjadi 2. Ini seperti ini. Ditulis ya. Berdasarkan teorema segitiga sama kaki bahwa tinggi, ini tinggi nih. Bahwa tinggi dari suatu segitiga sama kaki itu akan membagi segitiga menjadi sama besar, sehingga terbukti bahwa panjang BD sama dengan panjang DC. Seperti itu. Tulis ya. Nah, lagi nomor 4, tentukan nilai W. Nih, tanya dah nilai W-nya. Sehingga KL, tentukan nilai W, sehingga KL dan MN itu sama panjang. Tahu tadi kita bawa KO, OL, ON, dan OM itu jari-jari ya, jari-jari dengan
dengan tali busurnya adalah KL yang membentuk sudut pusat dari segitiga LOK adalah 70, ya kan? Karena di sini telah ditentukan bahwa panjang tali busur KL sama dengan panjang tali busur NM, berarti otomatis nilai sudut W itu juga sama dengan 70, ya. Ini diketahui lingkaran dengan panjang KL tali busurnya sama dengan panjang tali busur MN. Nah, kemudian apa lagi? Sudut KOL sama dengan 70 derajat. Yang ditanya adalah sudut NWM. Nah, tuh tadi ya. Silakan gunakan kata-kata kalian. Oke, mungkin sampai sini saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.